Dan lo mau masih menjalin hubungan dan serumah sama anak dan suami lo yang udah ngelecehin anaknya. Ya kan gak habis pikir ya. Coba kalau itu anak gua, gak ada ampun. Mau lu seganteng apa, sekaya apa, lu udah ngelecehin anak gua, mampus lu di tangan gue. Michelle, anak tingkat mambo speak up dilecehkan ayah tiri. Berita viral kali datang dari Michelle, anak tingkat mambo, guys. Baru-baru ini anak dari tingkat mambo yang bernama Michelle speak up kalau dirinya ini pernah dilecehkan oleh ayah tiri suami kedua dari tingkat mambo, guys. Dalam sebuah podcast dan sambil terbata-bata gitu ya, Michelle itu menceritakan awal mula kejadian dia dilecehkan oleh ayah tiri yang terjadi pada tahun 2018 lalu sampai tahun 2021, guys. Ya kurang lebih 2 tahun gitu ya. Dalam pengakuannya, Michelle ini juga sempat melaporkan hal tersebut kepada ibundanya atau tingkat mambo, guys. Tapi sayangnya tingkat mambo itu kayak kurang ngegubris gitu loh, atau misalnya kayak enggak ngerespon gitu. Soalnya tingkat mambo tuh cuman kayak ngeretak suaminya gitu loh, guys, cuman kayak memperingati dengan lisan aja. Padahal keinginan Michelle itu kan tingkat mambo itu bisa melaporkan suaminya ini ke polisi atau misalnya ya diusir dari rumah gitu loh, guys. Karena mungkin tidak mendapatkan perlindungan dari tingkat mambo gitu ya. Jadinya tuh Michelle ini tuh menceritakan ke papa kandungnya gitu loh, guys. Nah, pada saat Michelle ini sudah melaporkan ke ayah kandungnya ini lalu memproses suami dari tingkat mambo ini, guys. Dan kabarnya suami dari tingkat mambo ini tuh sudah dipenjara gitu ya. Michelle juga bercerita kalau hal atau kejadian tersebut itu adalah pemicu kenapa hubungan antara Michelle dan tingkat mambo ini tuh nggak baik gitu loh, guys. Dan kabarnya sih katanya Michelle ini sudah tidak tinggal bareng sama tingkat mambo gitu ya. Karena menurut Michelle itu masih ada trauma gitu loh, guys. Apalagi hubungan dari tingkat mambo dan suaminya ini tuh masih dalam status suami istri gitu loh, guys, belum bercerai. Jadi Michelle ini tuh takut gitu loh, guys, kalau misalnya suatu saat suami dari tingkat mambo ini tuh bebas dari penjara, kalau dia masih tinggal bareng sama tingkat mambo akan terjadi balas dendam atau misalnya hal-hal yang tidak diinginkan. Aduh, kasihan banget ya sama Michelle ini gitu loh, guys. Tapi alhamdulillahnya ini sudah terlewati dengan baik dan pelakunya sudah mendapatkan ganjarannya gitu loh, guys. Dan semangat untuk Michelle, semoga niatnya untuk terjun ke dunia entertainment ini tuh mulus ya jalannya gitu loh, guys. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Siapa kalian yang udah nonton podcast dari Michelle, anaknya Pinkan Mambo? Dia mengaku bahwa dia menjadi korban dari ayah sambungnya yang merupakan suami kedua dari Pinkan Mambo. Jadi awal mula pelecehan itu terjadi menurut keterangannya Michelle ketika dia mandi dan mengganti baju ke kamar ibunya, dan ternyata ayah sambungnya di situ dan melakukan pelecehan itu. Dan ketika si Michelle ini melaporkan kejadian ini ke ibunya, malah kayak ditanggapi dingin gitu dan malah kayak nyalahin. Dan itu yang membuat dia sakit hati banget sama ibunya. Dan hingga saat ini ayah sambungnya itu udah dipenjara, namun si Pinkan Mambo dan suaminya masih tetap belum bercerai. Menurut kalian bagaimana dengan kasus seperti ini? Malah kesannya ibu sendiri nggak jadi penolong bagi anaknya ya, yang udah jelas-jelas dilecehkan dan pelakunya udah penjara, malah si ibunya ini malah bungkam gitu loh. Gue baru aja nonton podcastnya Michelle, anaknya Pinkan Mambo, yang dia baru aja speak up tentang masa lalunya, yaitu pernah dilecehin sama ayah tirinya. Dan gue sebagai seorang ibu yang punya anak cewek juga bener-bener kecewa banget sama Pinkan Mambo. Gue gak peduli lo di panggung kelakuannya jungkir balik, jumpalitan, gue gak peduli. Tapi kali ini gue bener-bener gemes banget sama lo, Pinkan. Buat kalian yang belum nonton atau belum tahu, jadi gini ceritanya. Michelle ini anaknya Pinkan Mambo. Dia baru aja memberanikan diri setelah sekian lama untuk speak up. Tadinya dia berusaha nutupin, tapi ini adalah puncak kekecewaannya karena si ibunya itu gak mau nyerain suaminya yang jelas-jelas udah melakukan pelecehan seksual kepada Michelle, anak kandung dia sendiri. Kejadiannya udah lama, dari 2018 sampai 2021. Jadi kronologinya kalau dari cerita di podcast, si Michelle itu baru mandi pakai handuk doang. Posisi lemari ada di kamar ibunya, ya kan, di kamarnya Pinkan. Nah, di balik lemari ada kasur, ternyata ada si suaminya itu dan Michelle nggak tahu gitu. Dan kejadian lah di situ, kejadian pertama kali. Shock lah dia, ya kan. Habis itu dia ngadulah ke mamahnya, dan tahu mamahnya malah cenderung ngebela suaminya dan malah menyalahkan si Michelle, kayak kenapa lu nggak kunci, kenapa kamu keluar cuma pakai handuk doang dan sebagainya. Otaknya di mana? Anaknya dilecehin loh dan malah disalah-salahin. Terus habis itu si Michelle akhirnya ngadu ke ayah kandungnya. Ayah kandungnya memproses, ngelaporin dia ke polisi. Terus akhirnya dijeblosin ke penjara si suami kedua dari Pinkan itu. Tapi itu nggak cukup dong buat Michelle. Masalahnya si Pinkan ini masih mau berhubungan sama si suaminya ini yang udah ngelecehin. Jadi nggak mau nyerain, bahkan mau menerima kembali nanti setelah dia keluar dari penjara. Lo bayangin, anaknya udah trauma seumur hidup, masa depannya udah rusak, dan lo mau masih menjalin hubungan dan serumah sama anak dan suami lo yang udah ngelecehin anaknya. Ya kan gak habis pikir ya. Coba kalau itu anak gua,
Gak ada ampun. Mau lu seganteng apa, sekaya apa, lu udah ngajain anak gue, mampus lu di tangan gue, ngerti lo. Dan pesen gue buat Michelle, semangat, sayang, beneran, semua pasti dukung lo, oke? Semangat. Gila, merinding banget kan harus nonton podcastnya si Michelle nih, anaknya Pinkan. Dia speak up kalau dia dilecehkan sama papa tirinya. Duh, gak patut sih disebut papa tiri. Kejadiannya ini udah terjadi dari tahun 2018 sampai 2021 ya. Dan dia tuh sudah nutup ini rapat-rapat, dia gak bongkar aib ini. Tapi kenapa kok sekarang dia speak up? Karena dia udah terlalu sakit hati. Di awal-awal kejadian dia tuh udah sempet ngomong ke mamanya, udah bilang gitu. Tapi reaksi mamanya tuh antara percaya dan gak percaya, dan tidak melakukan reaksi apapun terhadap si laki-laki ini. Sampai akhirnya dia memberanikan diri buat lapor ke papa kandungnya, yang sebenarnya dia juga gak deket gitu ya. Dia laporin ke papa kandungnya dan akhirnya dilaporin ke polisi, diproses sampai akhirnya si laki-laki ini masuk penjara. Terus yang bikin dia sakit hati banget dan kecewa berat sama mamanya itu yang aku tangkap ya, karena mamanya tuh sama sekali tidak melakukan apapun ya, tidak menceraikan si laki-laki ini. Bahkan mamanya tuh masih ada membela si laki-laki ini dan menyalahkan si anak kandungnya ini. Jadi anak ceweknya disalahin, kayak kenapa kamu diem aja, kamu aneh, kenapa kamu gak kunci pintu. Aku juga as a mom gak paham sih sama cara pikirnya mamanya ini ya. Ini sama sekali bukan perkara sepele loh, bukan perkara anakmu dibentak atau ditampar sama papa tirinya, tapi ini perkara anakmu masa depannya sudah dirusak dan dilecehkan. Di sana ngepinya tuh santai banget. Kok kamu masih bisa gitu ya ngelihat muka si pelaku dan masih mau hidup bersama sebagai suami istri. Tapi ini nggak diceraiin, nanti keluar dari penjara diterima lagi masuk ke rumah. Gimana sih jalan pikirnya? Bingung aku. Aku kaget banget dengar podcastnya dari Michelle yang berani speak up sekarang. Jujur aja aku mami dari 2 anakku yang perempuan. Dari kecil aku selalu nanamkan ke mereka bagian-bagian tubuh mana yang boleh dipegang orang dan tidak boleh dipegang orang. Bagian mana yang boleh dicium oleh mami dedinya, bagian mana yang sudah tidak boleh lagi. Ya contohnya mungkin kayak biasanya mami dedi kan cium mulut gitu ya. Ada pastinya yang kayak gitu ke anaknya. Nah beranjak dewasa nggak perlu lagi tuh ke dedinya, misalkan seperti itu. Jadi aku udah edukasiin ke anakku dari mereka kecil. Dan aku selalu ingetin mereka harus ngomong jika bagian-bagian yang nggak boleh disentuh orang tuh mereka harus lapor ke saya. Entah itu dari temennya atau orang lain yang kita tidak kenal, itu harus lapor ke saya. Nah, Mami Dedi juga harus percaya ya sama anaknya sendiri yang kalau memberikan laporan itu. Bukan untuk dimarahin, justru kita harus jadi tempat di mana mereka itu bisa bersandar, bisa bercerita. Jadi pentingnya kita untuk edukasi anak kita untuk tahu bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh orang, dan juga harus melapor ke kita sebagai orang tua kalau mereka diapa-apain. Ada yang kurang ajar, harus laporin ke kita. Jadi di sini aku tidak menyalahkan siapapun ya, aku cuma turut sedih ya karena kasus anak gadis ini yang ternyata baru speak up-nya sekarang. Itu kejadiannya waktu dia umur 12 tahun kan. Aku gak menyalahkan siapapun, itu bukan ranah aku. Lagi pula Bunda Pinkan itu adalah artis penyanyi yang sangat baik, humble banget. Aku beberapa kali juga jadi penari latarnya dan dia itu baik banget, humble banget. Bunda Pinkan itu salah satu artis yang sangat baik dan ramah. Padahal waktu itu dia juga lagi terkenal. Ya intinya mau ini papa sambung atau papa sendiri, banyak juga loh papa sendiri yang akhirnya juga apa-apain anaknya. Intinya sebenarnya kita harus edukasi anak kita dan kita harus memberikan rasa tenang supaya anak kita juga mau cerita ke kita. Banyak nih aku lihat di video orang-orang yang nyalain si A lah, si B lah, si C gitu ya. Ya intinya ini bukan ranah kita lah ya. Tugas kita sekarang adalah menjaga keluarga kita.